Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dwi Indah dari kelas manajemen 5A pagi dengan NIM 241222012. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang UAS studi kelayakan bisnis. Berikut ini adalah soal untuk nomor 1. PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Yang pertama, identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. Yang kedua, usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Untuk itu, jawabannya ada. Yang pertama, untuk identifikasi risiko utama. Yang pertama karena banjir, kedua penyakit ternak, ketiga operasional, keempat pasar. Untuk banjir sendiri berupa kerusakan infrastruktur, kehilangan ternak, dan gangguan logistik. Untuk penyakit ternak, risiko wabah seperti flu burung. Untuk operasional yaitu kenaikan biaya pakan atau tenaga kerja. Untuk pasar sendiri, risikonya adalah penurunan permintaan akibat kondisi lingkungan atau wabah. Strategi mitigasinya sendiri, untuk banjir kita bisa membangun kandang di daerah yang lebih tinggi atau menggunakan sistem kandang panggung. Untuk menanggulangi penyakit, kita bisa menerapkan biosecurity yang ketat serta melakukan vaksinasi untuk ternak secara rutin. Untuk operasional sendiri, kita lakukan diversifikasi pemasok pakan untuk mengurangi risiko harga serta menggunakan teknologi untuk efisiensi tenaga kerja. Untuk pasar, kita lakukan diversifikasi pasar dengan menjual ke wilayah lain serta fokus pada kualitas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 512 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 162 juta selama 5 tahun. Tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Untuk itu, maka kita akan menghitung nilai sekarang atau NPV. Yang kedua yaitu jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan, serta berikan alasannya. Untuk menghitung jawaban nomor 2, pertama kita harus menghitung NPV. NPV memiliki rumus yaitu sigma per arus kas bersih dibagi dalam kurung 1 plus R per pangkat T dikurangi investasi awal. Untuk keterangannya sendiri, arus kas bersihnya 162 juta dengan tingkat diskonto 12% atau 0,12. Kemudian durasi atau lamanya 5 tahun dengan investasi awal 512 juta. Setelah itu kita lakukan penjumlahan NPV dari tahun pertama sampai tahun kelima. Hasil penjumlahan ini seperti di atas. Tahun pertama, yaitu pada tahun pertama cara perhitungannya 162 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 1 sama dengan 162 juta per 1,12 sama dengan 144 juta, 628.857 rupiah. Untuk tahun kedua perhitungannya sama, cuma untuk tahunnya diganti tahun kedua, tahun ketiga diganti tahun ketiga pada pangkatnya, dan seterusnya. Pada tahun kedua hasilnya 129.015.348 rupiah, tahun ketiga 115.221.740 rupiah, pada tahun keempat 102.876.482 rupiah, pada tahun kelima 91.143.300. Dari perhitungan pada tahun pertama sampai tahun kelima tadi kemudian dijumlahkan dan menghasilkan hasil 583.029.741 rupiah. Dari hasil itu kemudian dikurangi dengan 512.000 sebagai investasi awal, maka menghasilkan NPV 71.937.744 rupiah. Karena NPV bernilai positif, maka proyek layak dijalankan. Untuk kedua yaitu analisis IRR. Analisis IRR dari proyek ini sebesar 14% dengan tingkat diskonto 12%. Dikarenakan IRR lebih tinggi, maka bisnis ini layak dijalankan. Keuntungan dari proyek ini lebih besar dari biaya modal, sehingga proyek ini
layak untuk dijalankan. Untuk soal nomor 3 yaitu sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 112 juta, pendapatan per bulan diproyeksikan 32 juta dengan biaya operasional 24 juta. Dari soal tersebut kita akan mencari waktu balik modal atau payback period. Yang kedua yaitu apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun. Jawaban nomor 3 yaitu usaha bakery. Kita akan menghitung payback period. Rumus payback period adalah investasi awal dibagi pendapatan bersih bulanan, yaitu 32 juta dibagi dengan 24 juta, yang menghasilkan 8 juta. Payback periodnya 112 juta dibagi dengan 8 juta sama dengan 14 bulan. Kesimpulannya, usaha layak karena waktu balik modal kurang dari 2 tahun dan waktu balik modalnya hanya 14 bulan, tidak sampai dengan 2 tahun, yang artinya usaha bakery ini layak. Untuk soal nomor 4 yaitu sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 62 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsi adalah 50.000. Pertanyaannya, berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai BEP atau break even point? Yang kedua, jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Usaha catering. Pada soal ini kita akan menghitung BEP atau break even point. Rumus BEP sendiri ialah biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Untuk biaya tetapnya yaitu 62 juta dengan harga jual per porsi 50.000 serta biaya variabel per porsi sebesar 25.000. Untuk menghitung BEP-nya yaitu 62 juta dibagi dengan 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 2.480 porsi. Jika rata-rata penjualan per bulan yaitu 2.000 porsi, maka bisnis ini tidak menguntungkan karena belum mencapai BEP sebesar 2.480 porsi. Jika ingin bisnis ini menguntungkan, setidaknya harus menjual dalam 1 bulan sebanyak 2.480 porsi. Untuk soal nomor 5 yaitu sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama, lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua, lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Pada soal nomor 5 ini adalah pemilihan lokasi pabrik minuman herbal. Ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, lokasi A. Lokasi A ini dekat dengan bahan baku, sedangkan lokasi B adalah dekat dengan pasar. Kelebihan dari lokasi A adalah biaya bahan baku lebih rendah serta pasokan stabil. Untuk kekurangannya sendiri yaitu biaya transportasi ke pasar lebih tinggi serta keterlambatan pengiriman ke pasar. Pada lokasi B yang dekat dengan pasar utama, kelebihannya biaya distribusi ke konsumen lebih rendah serta respon pasar lebih cepat. Untuk kekurangannya yaitu biaya bahan baku lebih tinggi, maka bisa direkomendasikan jika bahan baku mudah rusak atau sulit didapat, pilih lokasi A. Jika pasar utama lebih besar dan persaingan tinggi, maka kita bisa memilih untuk lokasi B sebagai tempat lokasi pabrik minuman herbal tersebut.